Halo Ngap, selamat datang di YouTube channel Les Motor. Hari ini kita bakal unboxing dan review clutch atau tuas coupling atau lever coupling dari Ken Moto Performance ya. Langsung aja kita buka ya. Nah nih, wih keren banget ya. Ini di dalamnya ini ada, kita juga dapat stiker dan unitnya yang sudah terbungkus dengan busa ya, supaya ketika pengiriman dia aman ya. Nah ini dia barangnya ya. Untuk coupling ini tersedia dalam dua jenis ya. Jadi ada jenis yang memiliki mirror holdernya, jadi buat masang spion. Dan satu lagi, ini adalah yang versi tidak ada mirror holdernya ya. Nah ini bisa dilihat ya, perbedaannya cuman di dudukan spion aja ya. Nih di bagian bawah sini, yang ini nggak ada. Basically dua-duanya sama ya, warnanya juga sama. Oke, pertama kita bahas dulu bahannya ya. Nah, ini coupling dari Ken Moto ini menggunakan bahan forged aluminium. Itu keren banget ya. Jadi forged aluminium itu dia bisa di-anodize dan warnanya juga anodized black. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya, bukan di cat atau apa, tapi di-anodize. Jadi super canggih untuk pewarnaannya, dan hitamnya juga hitam glossy, cakep dan mengkilap. Jadi secara tampilan atau looks ini keren banget. Termasuk juga finishingnya ya, finishingnya keren banget ya. Jadi ini rapih, potongan-potongan juga rapi semua. Pokoknya ini bisa dibilang bakal tampil menawan di motor kalian. Pivot coupling ini memiliki radius 28 mili, jadi dia itu lebih responsif dan lebih nyentak ya kalau misalkan di jalannya ya. Jadi ini salah satu ciri khas dari coupling ini, dia tuh nyentak dan lebih responsif. Nah, bisa dilihat di sini ada semacam baut ya. Jadi ini tuh model fold. Jadi ini sebenarnya dia itu bisa dilipat ke atas. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu amit-amit ridernya atau misalkan motornya jatuh bego misalnya. Nah, ini jadi dia nggak akan patah, tapi dia bakal muter ngelipet si couplingnya. Lalu di sini bisa lihat ada putaran. Nah, ya, jadi ini bisa disetting. Dia itu untuk jarak ya, jarak kalian nariknya itu bisa di-set, bisa diatur ya. Jadi jauh dekatnya ini bisa diatur dengan hanya cara memutar di bagian sini aja. Ini adjustable ya, dan sangat mudah sekali ya. Ini nanti ketika sudah terpasang, kalian misalkan mau ngatur nih jauh dekatnya, hanya cukup dengan putar di bagian sini doang. Nah, nanti kalian bisa ngeset ya, kira-kira cocoknya kalian di settingan yang mana. Lalu coupling ini juga dia universal lah, jadi bisa dipakai di motor apa aja yang pakai coupling tentunya, atau mungkin mau dijadiin foto. Atau kalau kalian menggunakan Vespa Matic, kalian juga bisa menggunakan ini sebagai remnya ya. Karena gue juga ada beberapa ngeliat Vespa Matic juga ada beberapa yang pakai coupling ya. Oke, sekarang kita bakal melihat ya performanya seperti apa. Kita bakal tes di ZX25R, dan kita juga bakal lihat juga kalau misalkan dia dipakaikan di D-Tracker ya. Jadi hentakannya seperti apa, tingkat keempukannya seperti apa, bakal kita lihat nanti. Oke, jadi ini setelah Ken Moto couplingnya terpasang, seperti ini ya tampilannya. Dia manis, cocok, pokoknya keren banget. Nah ini gue mau kasih lihat sama kalian nih, kalau misalkan untuk nge-adjust beberapa settingnya ada dua ya. Nah di sini ada dua putaran ya. Yang ini adalah putaran buat ngatur si jarak ininya ya. Jadi jauh dekatnya. Jadi kalau misalkan dia secara default, misalkan lagi diem nih, nah lagi gini, kalian bisa atur nih. Dia mau sejauh ini atau mau dekat. Jadi kalau dekat tinggal segini doang, atau sedang. Caranya gampang, tinggal diputar aja. Ini yang paling jauh ya. Dimulai paling jauh dari arah jarum jam. Nah, diputar kembali. Ini kira-kira total ada 13 klik ya. Oh, ini semakin menjauh ya. Ini semakin menjauh. Nah, ini mentoknya segini. Ini paling jauhnya segini nih. Ini bisa dilihat ya, buat yang emang biasa jauh nih. Lumayan jauh. Nah, kita putar lagi 13 klik ke arah berlawanan jarum jam, dan dia bakal semakin dekat. Nah ini udah mentok ya, udah 13 klik. Nah sekarang jaraknya cuma segini, jadi dikit.
Ini juga berpengaruh juga dari sini juga ya, karena nanti ketika diatur nih dari jarak jauh kabelnya, itu juga bisa bakal semakin ngedeket. Nah, pertama kita kasih 6 klik dulu ya. Kenapa 6 klik? Karena dari 13 klik yang paling tengah itu adalah 6 klik ya. Atau 6 atau 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 6 ya. Balikin lagi satu deh. Nah, ini udah sedang ya. Sekarang kita coba dulu ya. Nih, kita puter sampai ujung. Ini yang paling dekat ya. Nah, pokoknya kalau diputar arahnya berlawanan jarum jam atau counterclockwise, dia bakal semakin dekat. Dengan settingan ini medium, yang tadi 6 klik tadi, dari total 13 klik. Nah, cuma segini. Cuman sayang, gua nggak rekomen karena ini deket banget. Ini yang paling mentoknya. Paling dekatnya segini, tapi terlalu dekat. Jadi gue nggak rekomen. Tapi nggak tahu ya sih kalau misalkan ada yang mau selera seperti ini. Cuman walaupun dia kalau terlalu dekat, kalau misalkan kalian tekan nih, motor tetap bakal maju karena ini terlalu dekat. Nih, kita kasih demonstrasi ya, kita cobain ya. Kalau misalkan masuk gigi, dia udah maju. Udah maju. Karena jaraknya terlalu dekat. Jadi tidak komen ya. Makanya gue kasih agak jarak deh. Misalkan nih, gue pengen aset yang dekat, mungkin kira-kira segini lah. Ya coba lagi ya. Nah ini udah agak dekat nih. Ketika kalian baru buka dikit nih, baru buka ini udah maju. Tuh. Dibuka dikit udah maju. Nah, kalau misalkan mau settingan lebih jauh, tinggal diputar lagi aja. Nanti bakal kelihatan nih, di sini kan ada jarak nih. Semakin dia diputar, semakin nempel nih. Semakin maju, semakin maju, semakin maju. Coba kita putar agak jauh ya. Kita putar sampai dia mentok. Nah, ini udah ada mentok kan? Nah, ini settingan jauh. Kalau settingan jauh, kita buka nih. Dia belum maju. Tuh, masih belum maju. Nah, dia mulai maju di sini. Ini settingan yang jauh ya. Nah, nanti tergantung selera kalian, karena ada beberapa yang emang seneng yang dia baru dibuka toel dikit udah maju, ada juga yang agak jauh, atau ada juga yang emang seneng yang sedang-sedang. Kalau gue senangnya dia yang agak sedang, jadi gue balikin lagi. Ini tinggal diputar balik. Kebalik. Nah, sampai di kira-kira ini agak setengah sih. Mungkin coba putar sampai coba sih, mungkin salah satu caranya. Nah, kalau kata gue ini udah pas. Jadi jaraknya nggak terlalu dekat tapi nggak terlalu jauh. Ini kira-kira yang medium nih. Nah, sekarang kita bakal coba jalan gimana kalau misalkan nanti udah di jalan ya. Oke guys, jadi gue akan membantu review Denny Suryana. Gue akan vlog langsung nyobain kopling Kenmoto ini di JTX25. Karena seperti kita ketahui di JTX25 itu tarikan bawahnya agak bisa dibilang lemot. Nah, pengalaman gue setelah menggantikan dengan kopling Kenmoto ini, dia membantu banget nih akselerasinya nih. Tuh, jadi hentakannya tuh lebih mental. Kuasnya tuh lembek. Nah, dengan kopling dari Kenmoto ini dengan pivot 28, begitu dilepas dia enak banget. Nah, sekarang kita akan tes jalan langsung ya. Di pencetnya itu tetap enteng, tapi padat berisi karena bantuan dari mekanisme di koplingnya. Tuh, jadi kalau kita pencet juga enak. Sangat membantu hentakan awal banget. Jadi kalau biasanya di hentakan awalnya tuh agak-agak nih kalau biasanya kita di JTX25 ya, kalau kita nggak ganti kopling, begitu kita start awal dia gitu dulu, nahan dulu. Nah, dengan kopling Kenmoto ini gejala nahannya itu udah nggak ada guys, dan tetap enteng pastinya tuh. 2 jari cukup. Yang pasti setelah penggantian kopling Kenmoto ini, kopling juga tampak lebih cantik guys, karena kopling aslinya itu ya biasa ya, castingan, terus dia bentuknya sama warnanya juga kurang menarik. Setelah diganti ini forging, terus anodize, wah cakep banget. Nah, sekarang gue mau simulasi untuk cara jalan stop and go, biar kita benar-benar ngelihat perbedaannya setelah pasang kopling Kenmoto. Nah, gue sengaja berhenti ya guys. Tuh, nih kalau dilepas begini, tuh enak banget.
Nah, jadi buat kalian yang kalau sering macet-macetan, itu juga enaknya kita cukup lepas kopling dikit, dia udah bantu ngehentak, terus kita tinggal bantu gas. Nggak kayak di kopling aslinya, itu dia ada ngeden dulu, nahan dulu. Wah, enak banget guys. Berkendara lebih nyaman. Jadi kita modifikasi juga mesti menambah fungsi. Nah, dengan kopling Kenmoto ini kalian akan mendapatkan sensasi berkendara lebih nyaman, tampilan lebih keren, fungsi juga dapat. Terus kalau kita dari sisi pengendara, kita bisa lihat tampilannya tuh keren banget. Mulai dari adjusternya, bentuknya, terus warna-warnanya cakep banget. Apalagi buat kalian yang udah kayak gue nih, udah pasang Master M Brembo, terus pasang kopling ini, wah cakep banget. Nah, bisa dilihat ya, gue di gigi 4 aja dia nggak ngeden, jadi dia ngebantu ngelepas kopling dengan lebih sempurna. Tuh, mentalnya enak ya guys. Tuh. Turun giginya juga enak guys. Jadi ini tuh kesimpulannya, buat orang yang demen berkendara secara nyaman dapat. Buat yang demen cara bawa agresif, sering main-main kopling, ini juga dapat banget fungsinya. Setelah di ZX25 ini, gue akan nyobain di ZX10 gue. Dan gue akan kupas tuntas kenapa kita juga mesti ganti kopling Kenmoto ini sampai di Moge 1000cc. Oke guys, stay tune. Sekarang gue akan ganti motor. Oke guys, sekarang gue akan mereview dari sudut pandang sebagai rider ZX10. Oke guys, kopling Kenmoto udah terpasang. Sekarang gue akan tes jalan. Nah guys, bedanya kalau di ZX10 atau di motor 1000cc, 600cc, motornya itu akselerasinya atau hentakannya itu besar, sehingga menyebabkan kopling yang kita pencet itu keras. Nah, kita kadang-kadang sebagai pemakai motor yang dipakai harian, kita akan merasa kalau kopling yang kita pakai itu terlalu berat. Nah, kita butuh kopling yang lebih enteng sedikit, sehingga nyaman dipakai harian, tapi tidak mengurangi akselerasi atau hentakan dari kopling itu. Nah, makanya gue pakai kopling Kenmoto ini. Pengalaman gue, jadi bisa dilihat kalau di beberapa brand lain itu koplingnya jadi agak-agak slip bawahnya, nahan dulu. Nah, kalau pakai kopling Kenmoto ini hentakannya enak, lepasnya tetap enak. Jadi power motor tuh nggak hilang sama kopling nggak slip. Terus yang pasti untuk dipakai harian nih, kayak di macet-macet begini, dia tuh nyaman banget, nggak seberat aslinya guys. Nah, gue akan simulasi berada di kemacetan seperti sekarang ini. Jadi yang kemarin sangat ngebantu itu pas kemarin gue ikut parade MotoGP guys. Pas parade MotoGP itu kita dituntut untuk jalan pelan, untuk stop and go. Nah, pas gue pakai kopling ini, aduh gue baru berasa. Untung ya gue pakai kopling Kenmoto ini, karena tangan gue jadi nggak pegel guys. Tuh, lepas-lepasnya juga enak. Dia tetap kenyal, tetap dapat padatnya, tapi nggak bikin pegel. Jadi nggak effortnya nggak segede kalau saat pakai kopling standar. Tuh, masuk kopling, turun kopling juga enak. Bukan masuk kopling turun kopling maksud gue ya, maksudnya masuk gigi terus turun gigi untuk ke neutral juga tetap enak. Yang bisa kita bedain kalau kopling kita settingnya setupnya bener, itu pertama ada jeda di sini sedikit main. Terus saat kita masuk gigi 1, pas kita mau netralin, itu mudah. Itu yang memastikan kalau kopling kita tersetup dengan baik. Jadi mau koplingnya merek apapun, nggak harus Kenmoto, asalkan tersetup dengan baik. Ada jeda di sini, dan saat kalian masuk gigi 1 terus kembali ke netral itu enak. Itu dipastikan kopling kalian juga sudah tersetup dengan baik. Itu sekedar informasi tambahan. Nah, gue akan mereview lagi kopling Kenmoto. Nah guys, kalian bisa lihat, gue buka tutup gas, itu tetap enak, nyaman guys. Jadi keluhannya itu kalau bawa ZX10 atau bawa moge-moge di jalanan Jakarta itu kita sering ketemu macet. Ujung-ujungnya ada pegel.
tangan kiri karena bawa koplingnya berat. Nah, kopling Kenmoto ini akan membantu kalian guys, tapi tidak menghilangkan akselerasi sama hentakan pada motor kalian. Kopling Kenmoto ini tersedia juga ya yang versi dengan mirror holder. Jadi karena dari tadi gue bawa 2 motor sport, mungkin kalian akan menyangka, wah ini kopling Kenmoto nggak ada yang pakai mirror holder. Itu ada ya guys ya. Jadi sininya kalau yang ini akan berbeda. Itu dia udah sama dudukan bautnya ke spion. Tuh, naik gigi, turun giginya juga enak. Terus yang pasti yang bikin gua makin kesengsem, kopling ini tampilannya keren banget guys. Dibuat dari aluminium, forged, finishingnya juga super halus, warnanya juga keren, anodize-nya sangat kinclong, kelihatan high tech guys. Mulai dari adjusternya, mulai dari jarak setelannya, terus materialnya sama ya teknologinya nih, folding. Jadi kalau amit-amit jatuh atau apa, dia bisa nekuk. Jadi kita mesti mengutamakan fungsi dari setiap modifikasi kita. Jadi itu kita semakin kangen buat riding. Jadi kalau modifikasi kita bikin kita nyaman, kalau riding tuh, aduh, dia kepikiran mulu mau riding. Kepikiran mulu mau nambah-nambah aksesoris lainnya. Feel-nya juga dapat banget guys. Kayak sekarang ini gua akan putar balik. Kadang-kadang kita perlu gantung kopling di sini. Nah, itu enak, dapat. Jadi itu kita bisa dapat feel-nya saat setengah buka, setengah tutupnya itu. Jadi oke, gua akan sangat merekomendasikan buat kalian yang mau ganti kopling, bisa pakai dari Kenmoto ini. Dapatkan di Les Motor. Bisa hubungi kami langsung melalui AD atau Mike, atau juga melalui website kami langsung. Yoi, kopling Kenmoto. Oke, sekian ya review dari kopling ini. Ternyata setelah dicoba ya tadi ya, ternyata hentakannya enak banget dan wah pokoknya gokil sih. Dari looks-nya juga ya, terutama looks-nya juga cakep, desain oke, tampil menawan, mewah, dan durability juga mantap ya. Ya ini kopling sangat recommended dan harganya juga bisa dibilang bersahabat ya dengan dompet Anda. Jadi ini kopling selain meringankan beban hidup Anda, dia juga ringan juga di dompet Anda ya, karena harganya yang terjangkau tapi kalian mendapatkan barang yang super mewah dan elegan ini. Oke, untuk yang berminat bisa pesan sales kami, ada Bro Mike atau Bro Ade, atau bisa lewat e-commerce kami di tokopedia.com/lacemotor atau lacetripmotor.com. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Ciao.